Minjam untuk sebuah kebutuhan sehari-hari kayak misalkan contoh untuk makan atau membeli token listrik dan yang lain sebagainya yang berbau tentang kebutuhan hidup, ternyata itu boleh banget untuk tidak usah dibayar. Di sini saya mau bahas buat kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang yang namanya, ternyata saya sendiri baru tahu, dan memang sebenarnya bukan baru tahu sih, sebenarnya ini adalah sebuah konsep yang sangat-sangat diperbolehkan sekali oleh kepemerintahan ataupun bahkan OJK pun memperbolehkan. Ketika kita itu meminjam untuk sebuah kebutuhan, itu boleh digalbay terlebih dahulu teman-teman. Dan di sini saya mau bahas terhadap kalian semuanya biar kalian itu nggak usah panik dan kalian bisa enjoy aja. Karena di sini hal yang menurut saya menarik adalah karena kebanyakan masyarakat Indonesia ini mungkin ada yang kelas ekonomi ke bawah yang mana ini menjadi sebuah kebutuhan ketika melakukan pinjaman. Hal itu mungkin terjadi kepada kalian. Nah, di sini saya mau bahas tentang hal itu. Nah, ternyata OJK sebenarnya mengatur terhadap yang namanya pinjaman untuk sebuah kebutuhan sehari-hari dan yang lain sebagainya itu secara langsung terindikasi bahwa OJK memperbolehkan untuk melakukan digalbay atau pemerintah pun boleh untuk melakukan galbay tersebut karena itu memang dianjurkan juga dengan adanya surat edaran dari OJK nomor 19 tahun 2023-an, teman-teman ya. Nah, di sini saya mau bahas tentang hal itu, teman-teman. Oke. Di sini sebelum masuk ke inti materinya, saya mau bahas terlebih dahulu bahwasanya ada undang-undang yang OJK itu mengatur nasabah tidak boleh untuk meminjam lebih dari 3 aplikasi agar nasabah tersebut tidak melakukan gali lubang tutup lubang. Dan pada surat edaran OJK tahun 2022 saya menemukan bahwasanya itu tidak diperbolehkan yang namanya nasabah itu melakukan gali lubang tutup lubang secara jelas dan juga secara detail. Nah, kalau kalian itu mau filenya, nanti saya kirimkan ke kalian. Kalian boleh langsung DM aja ke Instagram saya. Linknya sudah saya sediakan di deskripsi ya teman-teman semuanya. Nanti ya kalian boleh DM ke saya, Bang, mana minta linknya tentang yang namanya OJK itu memang memperbolehkan untuk melakukan galbay dan tidak memperbolehkan yang namanya gali lubang tutup lubang. Kalian boleh DM aja langsung ke Instagram saya ya. Nanti saya kasih filenya. Nah, di sini yang perlu dicatat adalah bahwasanya teman-teman semuanya, yang dimaksud adalah kebutuhan, ya kebutuhan sehari-hari kayak kita makan, mungkin kebutuhan token listrik dan yang lain sebagainya, itu boleh kita melakukan galbay terlebih dahulu. Jangan sampai kalian itu melakukan pinjaman karena kebutuhan, terus kemudian ketika sudah jatuh tempo kalian nggak punya dana, kalian nggak punya uang, melakukan gali lubang tutup lubang. OJK pemerintahan itu sepakat untuk menyetujui bahwasanya kalian itu lebih baik galbay, jangan sampai kalian itu gali lubang tutup lubang. Nah, kenapa OJK itu seperti itu? Ya, karena ketika kalian itu gali lubang tutup lubang, kalian akan mendapatkan dampak yang lebih besar atau masalah yang lebih besar. Bunganya semakin tinggi, dendanya semakin banyak dan lain sebagainya, itu resikonya semakin tinggi. Makanya OJK dan juga pemerintah itu membuat peraturan seperti itu, dilarang nasabah minjam lebih dari 3 aplikasi agar nasabah tersebut tidak melakukan gali lubang tutup lubang. Jadi kalau misalkan kalian itu gali lubang tutup lubang, kalian sendiri yang salah, kalian sendiri yang telah melanggar aturan dari pemerintah, teman-teman semuanya ya. Jadi ingat ya, kalian sendiri, kalau kalian melakukan gali lubang tutup lubang, itu sebenarnya kalian sendirilah yang melanggar aturan dari pemerintahan. Oke, perlu dicatat itu. Dan kemudian ketika kalian itu galbay di satu aplikasi, kan kena denda, Bang. Kan kena pajak, bunga, dan yang lain sebagainya. Maaf, pajak enggak ya? Kena denda, kena bunga yang banyak, dan yang lain sebagainya. Pemerintah juga sudah mengatur bahwa kalau kalian itu cuma galbay di satu aplikasi, ada batas maksimal denda ataupun bunga yang kalian bisa terima. Contoh, kalian itu punya pinjaman 10 juta. Kalian sudah cicil pokoknya sampai 5 juta. Nah, ketika itu kalian kena bunga maksimalnya, kalian galbay sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun pun bunganya maksimal hanya 10 juta aja. Utang 5 juta, kalian kena maksimal bunganya itu cuma 10 juta. Itu kalian bayar 5 tahun ke depan pun tetap bunganya segitu. OJK telah mengatur akan hal itu. Jadi kalian itu nggak usah takut kalau misalkan kalian itu merasa dipinjol itu karena kebutuhan. Dan ketika sudah jatuh tempo, kalian itu sudah
nggak punya uang, nggak punya dana untuk membayar pinjol tersebut, hanya ada untuk makan kalian sendiri, prioritaskan makan kalian, prioritaskan kebutuhan kalian terlebih dahulu. Jangan sampai kalian itu punya untuk bayar pinjol, kalian nggak makan, anak kalian nggak makan, anak kalian itu nggak minum susu, dan lain sebagainya, teman-teman ya. Karena kalian nggak usah takut tentang denda, terus kemudian tentang slik, dan yang lain sebagainya, karena itu semuanya bisa diatasi ya, teman-teman semuanya itu. Nah, jangan sampai kalian itu takut akhirnya melakukan gali lubang tutup lubang seperti itu. Nah, terus kemudian ada hal unik lagi atau hal yang sering banget terjadi di kalangan masyarakat adalah bahwasanya takut terhadap yang namanya DC, takut terhadap yang namanya DC itu bakal ke rumah kita. Sebenarnya ketika DC itu neror, nelpon, dan yang lain sebagainya, kalian hiraukan saja. Jangan pernah kalian itu membalas chatnya, atau kalau bisa kalian itu langsung blokir nomornya tanpa membaca chatnya sama sekali. Karena yang saya takutkan adalah ketika kalian itu membaca chat dari DC, kalian itu berpikir langsung negatif, dan kalian itu langsung ngedon mentalnya, jatuh mentalnya, hancur mentalnya. Dari situlah kalian itu bakal hancur. Ketika mental sudah hancur, itu yang diharapkan oleh pinjol, itu yang diharapkan oleh DC. Karena sebenarnya tujuannya pinjol bekerja sama dengan debt collector ataupun DC itu adalah menghancurkan mental kalian. Kenapa? Karena dengan harapan ketika mental kalian itu hancur, maka kalian untuk berpikir keras untuk melakukan bayar. Nah, itu tujuannya sebenarnya. Tujuannya pinjol menggait pihak ketiga atau debt collector itu adalah menjatuhkan mental kalian. Ketika mental sudah jatuh, kalian akan melakukan gimana caranya biar bisa bayar. Nah, itu kalian akhirnya gali lubang tutup lubang. Makanya saya sarankan tadi, ketika ada chat dari DC, telepon dari DC, kalian nggak usah angkat, kalian nggak usah bales, kalian kalau bisa diblokir nomornya, atau kalau bisa ganti nomor. Ya, ganti nomor. Ada dari email, ganti emailnya atau hapus emailnya, atau kalau bisa di restart HP-nya, terus kemudian kalian ganti HP yang baru, kalau bisa tukar tambah dengan HP yang lain gitu. Itu bisa. Itu cara yang paling aman. Biar kalian ketika melawan galbait itu tenang, kalian itu enjoy dan kalian relax. Hanya satu pinjol aja yang kalian hadapi, nggak banyak pinjol, teman-teman, seperti itu. Nah, ketika kalian itu sudah tenang, sudah relax, sudah enjoy, saya yakin kalian itu bisa berpikir positif tanpa ada gangguan DC, tanpa ada gangguan teror dari pinjol. Itu kalian, saya yakin banget bisa berpikir positif gimana caranya kerja, gimana caranya ngasih penghasilan, terus kemudian gimana caranya dapetin uang. Itu akan terjadi. Karena memang jujur apa adanya aja, saya pun dulu itu dampaknya, saya itu HP-nya di restart, bukan di restart sih kalau saya, apa adanya aja. HP saya memang di restart ya, tapi pada saat itu saya melakukan tukar tambah, nomor saya ganti, HP-nya pun saya ganti, karena pada saat itu saya masih goblok. Ternyata pinjol itu kan nggak bisa akses email ya. Kalau pinjol resmi itu nggak bisa ngakses email, tapi kalau pinjol yang ilegal itu bisa ngakses email. Nah, akhirnya saya itu ganti HP karena saking takutnya saya diteror oleh DC, sampai takutnya saya itu didatangi oleh DC, sampai akhirnya saya itu melakukan tuker tambah HP. Saya ingat banget HP pada saat itu saya Realme 5 Pro itu diganti teman-teman semuanya dengan Poco X3 Pro, dan ini HP-nya masih ada sama saya teman-teman. Nah, ini Poco F5 ya, Poco X3 Pro masih ada sama saya. Nah, itu adalah hal saya sendiri tukar tambah. Kenapa? Karena ya pada saat itu takut didatangin DC, dari DC. Akhirnya saya sendiri setelah teror DC itu hilang, ancaman DC itu hilang, saya nggak pernah berpikir ke pinjol. Akhirnya pada saat itu saya mulai bisnis, yaitu dengan cara jualan online baju dan yang lain sebagainya. Dari situlah pengalaman saya sendiri itu ngilangin pikiran dulu terhadap pinjolnya, teror tentang DC dan yang lain sebagainya itu hilang. Akhirnya saya sendiri bisa membangun aura positif, bukan aura positif sih, berpikir positif gimana caranya menghasilkan uang, gimana caranya dapetin penghasilan, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian itu sekarang itu atau dulu itu pernah minjam karena kebutuhan, dan sampai detik ini ketika jatuh tempo nggak ada HUD atau nggak ada uang untuk membayar cicilan tersebut, tolong banget jangan pernah melakukan gali lubang tutup lubang. Silahkan kalian galbain aja, tunggu waktunya kalian itu punya uang. Kalau kalian takut terhadap teror DC dan yang lain sebagainya, kalian ganti HP. Kalau misalkan DC itu datang ke rumah kalian, kalian nggak usah takut, kalian hadepin, kalian datengin, saya nggak punya uang untuk bayar, titik. Mbak, kapan janjinya? Ya saya nggak bisa janji, karena saya sendiri sampai detik ini belum bisa punya uang. Kalau saya punya uang, pasti saya bayar. Udah, bilang seperti itu aja. Karena saya yakin banget,
biar bagaimanapun DC itu manusia datang ke rumah kita karena kita seorang pribumi, karena kita orang sininya langsung, mereka sebenarnya nggak berani macam-macam juga, karena namanya manusia. DC juga punya rasa takut, punya rasa gemeter juga datang ke rumah orang, terus kemudian dia ngamuk di daerah orang, dia marah-marah. Bisa jadi kita sebagai pribumi, kita bubukin. DC juga sama, perasaannya yaitu kayak kita manusia biasa, pasti ada rasa takutnya. Ketika kita langsung keras di DC itu, atau DC datang ke rumah, gedor-gedor pintu, terus kemudian ngamuk-ngamuk, saya yakin DC juga punya rasa takut, karena DC itu juga manusia. Dia mana mungkin berani ngamuk di daerah kita sendiri, di kandang kita sendiri. Kalau di kandang kita sendiri ya kita hajar aja, kan gitu gampangnya. Teorinya sebenarnya simpel aja, bukan teori sih sebenarnya, tetapi faktanya kan seperti itu. DC itu hanyalah seorang manusia biasa, sebagai karyawan biasa, yang mana dia digaji dan yang lain sebagainya. Dia dengan gajinya segitu, terus kemudian dia menerima resiko digebukin sama massa, digebukin sama masyarakat sekitar, atau kita sendirilah ya kasarnya, karena kita kan berada di lokasi kita sendiri gitu loh. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi saya harap teman-teman semuanya bisa tenang, bisa relax, bisa enjoy. Jangan takut untuk melakukan galbay kalau misalkan kalian itu tidak punya uang sama sekali atau tidak bisa membayar cicilan teman-teman. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan ini bisa membantu pikiran teman-teman semuanya, membantu kekuatan mental teman-teman semuanya. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, kalau nggak suka di dislike aja nggak apa-apa. Dan kalau kalian tuh ngerasa video ini bisa bermanfaat untuk orang lain, silahkan di share ya teman-teman semuanya. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.